Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, dengan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah berikan kepada diri kita. Kita dibangunkan kembali olehnya, yang berarti kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan atau mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kepada kita dalam salah satu surah di dalam Al-Quran, ada 4 pertanyaan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hidup ini kita harus selalu bermuhasabah, atau kita mengoreksi diri kita masing-masing yang tidak dibenarkan di dalam Islam ketika kita mengoreksi orang lain. Oleh karena jamaah rahimakumullah, 4 pertanyaan yang coba disuruh kita untuk menjawabnya. Yang pertama kata Allah, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan kepada diri kita, bertanya kepada diri kita. Apa yang ditanyakan? Afara'aitum, coba kamu jelaskan. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apa yang Allah pertanyakan di situ adalah, coba kamu jelaskan, kata Allah, terhadap saripati yang kamu tumpahkan itu, yang menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah janin itu, kamukah yang menciptakan atau Allah yang menciptakan? Ini kan sebuah pertanyaan kan. Terangkan. Allah mempertanyakan kenapa ayat ini menurut ulama menjelaskan kepada diri kita bahwa di dalam hidup ini kita tidak boleh melakukan apa yang disebut dengan sifat kesombongan. Sifat kesombongan yang dimaksud adalah bagaimana kita melihat sebuah realitas sejarah orang yang sesungguhnya asal muasal dari kehidupan diri kita. Kenapa demikian? Seseorang yang mempunyai sifat sombong itu beberapa hal yang menyebabkannya. Yang pertama, sombong dengan kegantengannya, bisa jadi sombong dengan keturunannya, dengan nasabnya, sombong dengan pangkat dan jabatannya, dan sombong-sombong yang lain itu yang melekat pada diri manusia. Coba kata Allah, terangkan, kalian melakukan kesombongan itu diciptakan dari apa? Oleh karenanya, yang pertama Allah bertanya kepada diri kita, berataan, afara'aitum ma tumnun. Coba kamu jelaskan asal kejadian diri kita. Kalau sudah tahu kejadian diri kita, apa sih yang mau disombongkan dalam hidup ini? Karena kata Allah, qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Gitu. Kalau Allah menghendaki kepada seseorang itu yang telah diberikan macam-macam, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dari umur kita, ketika Allah menghendaki dipanggil orang tersebut, wa ma nahnu bimasbuqin,
maka tidak ada satupun di antara diri kita yang mampu untuk mengalahkan kehendak Allah. Siapapun dia. Allah katakan, wa ma nahnu bimasbuqin. Seluruhnya dari hamba-hambanya itu tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Lalu kalau tidak ada yang mengalahkan, kenapa kita bersifat sombong kepada orang lain? Nah, itu makna dari ayat yang pertama yang Allah tanyakan kepada diri kita. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala pada fase yang kedua dari kehidupan manusia, yang manusia boleh berjalan dan lain sebagainya, bisa menghasilkan rezeki. Allah tanyakan, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Coba kamu terangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang kamu makan, apa yang kita makan dan apa yang kita minum, yang seluruhnya akan memberikan sebuah nutrisi tenaga kepada tubuh kita. Lalu Allah mempertanyakan, afara'aitum ma tahrusun, kamukah yang memberi makanan itu, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu, atau kami Allah? Lalu orang beriman, kita berkata, insya Allah kita akan menjawab dengan jawaban yang hak, yang benar. Allah itu, Allah yang menumbuhkan pohon itu, Allah yang menumbuhkan pohon itu sehingga pohon itu bisa berbuah, sehingga dengan buahnya itu bisa nikmati kepada siapa yang menanamnya. Itulah yang disebutkan. Coba kamu terangkan terhadap rezeki. Lalu tafsirnya adalah, bagaimana seseorang setelah kita mempunyai segala sesuatu, maka kita tidak boleh sombong dengan orang lain. Segala sesuatu yang kita miliki, sewaktu-waktu kalau Allah berkehendak hilang, setumat aja. Kalau Allah berkehendak, apa yang kita miliki hilang. Mungkin dari kehidupan kita sehari-hari ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu teman kita, apakah itu tetangga kita, dan lain sebagainya. Yang dulunya kaya benar, wah ini sama juga, dua kita juga. Kenapa? Allah yang mengambilnya, Allah yang telah menentukannya. Nah, kenapa melakukan demikian? Allahu alam, Allah yang mempunyai otoritas itu. Tapi Allah menjelaskan, afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan bisa hidup tanpa air gitu. Manusia tidak akan pernah hidup tanpa air. Karena di dalam tubuh itu ada air, ada nutrisi, ada makanan dan lain sebagainya yang ada di dalam tubuh kita. Lalu Allah mempertanyakan kepada diri kita, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Coba kamu terangkan. Coba kamu terangkan terhadap air yang kamu minum. Terhadap air yang kamu minum itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kamukah yang menciptakan atau kami Allah yang menciptakan? Orang yang beriman, kita berataan, pasti menjawab Allah yang menciptakan itu. Manusia di dalam kehidupannya tanpa air dia akan lemah, lama kelamaan dia akan kering. Kalau ibarat pohon, lama kelamaan dia akan kering, lalu kering itu akan layu, lalu pohon itu akan mati. Kenapa? Tanpa air gitu. Oleh karenanya kata Allah, terhadap air pun Allah coba memberikan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Maknanya adalah sejauh mana kita bersyukur kepada Allah. Maknanya adalah sejauh mana kita bersyukur kepada Allah setelah Allah menyediakan untuk kita minum dari dari sumber air yang baik itu. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita minum, kalau kita makan, kita lihat dan kita teliti apakah yang kita minum dan apa yang kita makan itu dari sesuatu yang baik atau tidak.
dari sesuatu yang halal atau yang haram. Karena fungsi makanan di dalam kesehatan itu ada 3. Lalu kita gabungkan di dalam Al-Quran. Karena yang pertama di dalam ilmu kesehatan dan sinergitas hubungannya dengan Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah makanan yang kita masukkan atau minuman yang kita masukkan itu syaratnya adalah halal. Karena kalau tidak halal, maka dia akan mempertanggungjawabkan dari apa yang dia minum, dari apa yang dia makan. Yang pertama adalah halal. Halalan thayyiban. Yang kedua adalah thayyib, baik. Yang kedua adalah sesuatu yang baik yang kita makan. Artinya apa? Banyak makanan dan minuman itu baik, akan tetapi tidak baik untuk tubuh kita. Sudah kena tensi, misalnya Allah menakdirkan kita, tapi makanannya yang asin-asin terus itu kan. Karena kalau ulun mengadakan praktek KKN ke desa itu rata-rata di daerah Seluang, di mana ya? Belawang itu kan. Desa Seluang deh. Ulun lama di situ mengantar mahasiswa itu. Dari beberapa penyakit yang ada di situ, paling banyak itu yang dirasakan penduduk di situ adalah tensi, hipertensi. Oleh karenanya kita sebagai akademisi maka coba kita menjelaskan kepada penduduk, lalu kita bikin angket untuk mensurvei dari sekian ratus penduduk di desa itu. Apa yang terjadi? Survei terbanyak adalah dari faktor makanan. Kenapa mereka itu makan makanan yang seharusnya, bukan tidak boleh makan ikan kering, boleh, akan tetapi jangan terlalu banyak gitu. Iwak kering, nasinya panas-panas, ada sambal ya, dua piring ya ditambah ya kalau. Nah, lalu kita tanya, ibu kalau makan apa? Bapak, ini iwak kering tuh bang. Iwak kering, cacapan itu kan. Kan nyaman ya kalau dua piring bisa habis gitu. Nah, setelah dikalkulasi, maka paling tinggi penyakit yang ada di masyarakat itu adalah hipertensi. Bukan tidak boleh makan yang asin, boleh, karena itu juga merupakan suatu asupan tubuh. Akan tetapi kalau itu terus yang dimakan, maka akan mengakibatkan tubuh kita menjadi tidak baik. Nah, itulah yang disebut dengan thayyib. Itulah disebut dengan baik. Ada sebuah makanan yang baik, akan tetapi tidak baik untuk tubuh kita. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, Al-Quran itu menjelaskan kepada diri kita bagaimana menjadi seseorang itu setelah kita melihat bahwa itu thayyib, bahwa itu adalah halal, thayyib lagi. Thayyib itu adalah sesuatu yang baik. Akan tetapi tidak baik untuk tubuh kita. Banyak makanan, banyak minuman yang sekarang anak-anak juga pun kena apa nih? Kena kencing manis itu kan. Dari sudah usia anum itu sudah kena kencing manis itu. Kenapa? Karena banyak makanan atau minuman yang instan itu. Instan itu banyak. Dari botol-botol itu sekarang dari apa nih yang botol aqua itu kan. Itu gulanya itu berlebihan. Lalu kalau kita kasih sebuah cairan kimia, kalau kita tuangkan di apa nih di minuman instan itu, apalagi energi untuk energi itu, maka akan ada pengendapan itu hampir seperempat pengendapannya. Itulah yang mengakibatkan seseorang itu memang nyaman gitu. Akan tetapi kalau kita minum itu nantinya akan membuat sebuah sumbatan di daerah usus kita. Itu dalam ilmu kesehatan. Mengapa Allah itu menyebutkan demikian? Lalu kita tinjau dari kesehatan. Sehingga dengan demikian antara sinergitas antara di Al-Quran dengan ilmu kesehatan itu berjalan dengan beriringan. Sehingga kalau ulun ngaran buku itu selalu judulnya itu judul kesehatan dalam Islam gitu kan. Kenapa? Itu akan berjalan sejalan antara
ilmu pendidikan dalam kesehatan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena jamaah rahimakumullah, yang kedua thayyib. Yang kita harapkan fungsi makanan dan minuman itu di dalam Al-Quran itu hani'am mari'ah gitu. Yang pertama adalah halal, yang kedua thayyib, yang ketiga adalah hani'am mari'ah. Artinya apa? Makanan yang kita makan itu hendaknya akan memberikan manfaat ke tubuh kita. Itu disebut dengan hani'am mari'ah. Artinya kalau kita disarankan untuk minum air putih yang banyak, tapi jangan terlalu juga banyaknya kan. Harus pagi-pagi minum 2 liter tok, enggak boleh juga. Bagaimana Rasul itu minum mungkin 1 sedukan gitu, bismillah, lalu kita taruh kembali alhamdulillah. Jadi 1 gelas itu bisa 3 kali. Itu Rasul memberikan contoh bagaimana kita langsung bukan 1 gelas habis ya. Tetapi Rasul memberikan sebuah jeda, bismillah, lalu kita minum, mungkin 1-2 seperapat itu kita letak dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu cara Rasul sallallahu alaihi wasallam minum ketika kita menerima, ketika kita memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh kita. Oke. Yang ketiga adalah hani'am mari'ah. Yang kita maukan itu adalah makanan yang kita minum itu, asupan yang kita minum itu, hendaklah kita memilih atau kita mengetahui apakah bermanfaat kepada tubuh kita atau tidak. Oh, ini energi bisa bisa bermanfaat, akan tetapi itulah yang menyebabkan nanti keropos tulang, belum waktunya sudah cairan lentuhut itu sudah hilang. Banyak kan penyakit ini kan, cairan tubuh kita ini umur berapa lentuhutnya sudah tidak bisa bergerak gitu. Kenapa? Habis cairannya. Kalau kada rumah sakit disuntiknya berapa juta itu, 1 kali suntik berapa. Nah itulah yang disebutkan. Bagaimana kita yang ada di dalam Al-Quran, hani'am mari'ah itu adalah sesuatu apabila kita nikmati, kita masukkan ke dalam tubuh kita ini menjadi hani'am mari'ah, sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh kita. Inilah konsep di dalam Al-Quran. Maka Allah pertanyakan, afara'aitumul ma'alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajam falaula tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur, kata Allah? Kalau itu kalian katakan Allah yang menciptakan, kenapa tidak bersyukur kepada Allah? Nah, itulah beberapa yang Allah tanyakan, baru ketiga. Dan yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita tidak akan pernah pisah dari yang disebut dengan sinar atau cahaya. Apakah itu listrik yang ada di rumah kita, mati aja sekedar setumat habut kita, mati terus ya, gitu. Kenapa? Itu memang sebuah kebutuhan dalam kehidupan diri kita. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian memperhatikan, kata Allah, afara'aitumul ma'alladhi afara'aitumun narallati turun antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, coba kamu perhatikan, coba kamu terangkan terhadap cahaya, terhadap api itu, yang ketika seseorang itu tanpa api, tanpa cahaya, tanpa listrik, setumat aja orang akan berkuciak gitu. Mati lagi listrik kita nih, mau menghidupkan, mau masak kadakawa itu kan. Nah, lalu Allah mempertanyakan, kamukah yang menciptakan itu atau Allah gitu. Lalu orang-orang yang beriman pasti dia akan menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Oleh karena jamaah rahimakumullah, setelah kita menyadari bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan diperuntukkan kepada manusia, maka manusia harus melihat dari apa yang kita minum, dan kita menyadari bahwa
dari keempat-empat pertanyaan Allah itu kita akan menjawab fabini matim minallah. Sesungguhnya semuanya itu nikmat-nikmat yang Allah berikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, kalau kita sudah mengetahui yang demikian, bahwa itu adalah semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu minum, makanan dan lain sebagainya dari kehidupan ini, maka orang-orang yang beriman, apakah itu beriman kepada Allah, malaikatnya dalam rukun iman kita, maka orang itu akan fasabbih bismi rabbikal azim. Maka dia akan tersungkur, bersujud dan bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lakukan setiap waktu dan setiap saat. Kenapa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka orang itu, makhluk itu bertasbih kepada Allah. Engkaulah ya Rabb yang memberikan itu semua. Kami tidak ada daya dan upaya kecuali dari Engkau semata. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sehingga dari ayat itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang ulun bacakan tadi, kalau kita sudah mengetahui terhadap yang demikian, maka Allah mengajak ya ibadiyalladi. Kalimat itu dimulai dengan kalimat harfun nida, ya. Ya itu adalah kalimat harfun nida. Harfun nida itu adalah panggilan, ya. Kalau orang Arab sana akan menyebut ya Muhammad gitu. Ya Aisyah gitu kan. Artinya panggilan Allah kepada hambanya, panggilan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya ibadiyah, ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan Allah, panggilan kesayangan Allah kepada mereka yang beriman. Lalu di kalimat ya ibadiyalladzi, wahai ahli ibadah. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai orang-orang yang beribadah dan beriman kepada Allah. Inna ardi wasi'ah, kata Allah. Sesungguhnya bumi ini kita luas. Luas benar. Sehingga ahli tafsir itu menjelaskan bahwa wasi'atun itu sangat luas itu di dalamnya adalah mihanun nasi mutanawwi'ah. Artinya adalah di atas bumi ini bermacam-macam profesi yang dilakukan oleh manusia. Bermacam-macam profesi yang dimiliki oleh seseorang itu. Apakah profesinya dia sebagai seorang ASN, apakah profesinya pengusaha, macam-macam profesi yang itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap profesi itu terkadang menyita waktu, bukan terkadang. Maka terhadap profesi yang kita miliki itu sangat menyita waktu. Maka Allah katakan wasi'atun fa iyaya fa'budu. Terhadap profesi yang kita lakoni ini, yang kita kerjakan ini, sesibuk apapun, sesibuk apapun dari kegiatan aktivitas kita, jangan lupa fa iyaya fa'budun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan, maka kita berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya dengan cara apa? Allah katakan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Kalian tidak hanya cukup beriman, akan tetapi beriman harus dilanjutkan dengan amal-amal soleh. Karena kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah gitu. Setiap sesuatu yang baik itu adalah sedekah. Berarti sesuatu yang baik, apapun dia bentuk kebaikan kita, menyingkirkan duri. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyingkirkan duri di jalanan itu termasuk dari amalia dan sedekah kita. Oh, nanti kalau kena orang kayak apa? Nah, itulah yang disebutkan bagaimana kita selalu memberikan kebaikan. Lalu pada waktu ulun ceramah demikian, ada yang tanya, kayak apa Pak kalau polisi tidur? Nah, kayak apa kalau polisi tidur? Nah, hendak dijawab kalau pina tersinggung, pulang di komplek itu tinggi-tinggi anunya polisi tidurnya. Kalau di Malaysia menyebutnya bungul gitu. Jadi kalau datang ke Malaysia di komplek itu ditulis awas bungulnya. Kalau orang Banjar sangit. Kalau bungul itu adalah polisi tidur yang ada di itu bungul gitu. Kalau kita orang Banjar, apa sampai bungul kita kan? Padahal itu polisi tidur, polisi tidur yang di komplek-komplek ada juga di sana. Akan tapi di sana itu
dibikin juga yang demikian, akan tetapi tidak terlalu tinggi, mendata saja, sedikit saja tingginya, sehingga memberikan aba-aba kepada pengemudi yang naik kereta mobil itu, sehingga dengan demikian tidak menyebabkan bahaya kepada para pengguna yang ada di situ. Itu ulun jelaskan secara gamblang. Kita bandingkan dengan negara orang lain, di sana ada juga seperti itu, akan tapi tidak terlalu tinggi, dan polisi tidurnya dikasih garis-garis sehingga dari kejauhan orang kelihatan. Tidak seperti di kompleks saya misalnya tinggi benar, kita tegur, wih bisa berkelahian gitu kan. Ya kita berhinip aja, yang penting kita menyampaikan. Jangan terlalu tinggi lah, kalau kasihan orang-orang lewat, banyak paman berjualan pentol dan sebagainya, tertumpah sidin terbalik lewat di situ. Itulah yang bagaimana dalam satu konsep kehidupan kita ini, kita harus bisa membandingkan apakah ini sesuatu yang baik atau tidak. Kalau saya lakukan demikian bermanfaat atau tidak, banyak mudaratnya atau tidak. Karena cerdas di dalam Al-Quran itu ada 3 gitu. Orang yang cerdas di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, orang itu bisa membedakan antara halal dan haram. Banyak orang yang berpendidikan banyak orang yang berpendidikan tinggi, profesor, doktor, akan tapi yang haram diembatnya terus sehingga korupsinya banyak. Berarti dia tidak cerdas secara Al-Quran. Yang kedua adalah orang cerdas di dalam Al-Quran itu adalah ketika dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil gitu. Antara yang hak dan yang batil. Dia selalu berbicara yang hak, tapi kebatilannya terus dilakukan. Itu tidak seimbang katanya. Yang ketiga, cerdas di dalam Al-Quran itu ketika dia bisa membedakan antara manfaat dan mudarat, seperti yang ulun contohkan yang ada di Malaysia itu bungul itu kan. Nah, kalau terlalu tinggi kan memberikan mudarat kepada orang lain. Ya silakan kasih polisi tidur, tapi jangan terlalu tinggi sehingga memberikan aba-aba kepada para pengguna jalan yang ada di situ. Kenapa ulun sampaikan demikian? Karena kata Rasulullah SAW, membuang duri aja yang sedikit ini, itu termasuk sebuah amalan yang baik kata Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah membuang duri, membuang paku di jalanan. Itu sangat memberikan maaf. Jangan-jangan nanti ada yang berkendaraan di sini lewat di situ bocor pulang itunya. Nah, itu adalah sebuah pahala untuk diri kita yang terus menerus mengalir kepada diri kita. Itulah disebut dengan amal jariyah. Apa yang disebut dengan amal jariyah? Jariyah itu adalah mengalir terus. Misalnya ulun menyampaikan demikian, lalu pian menyampaikan pulang ke orang lain menyampaikan pulang, dan akhirnya kembali ke pian pahalanya, kembali kepada ulun, dan kembali kepada siapa yang mengajarkan ulun. Nah itu disebut dengan terus menerus mengalir. Sehingga kalau orang bersedekah di masjid, di musalah ini, maka dia merupakan amal jariyah untuknya. Lalu kalau ada amal jariyah, adalah dosa jariyah. Nah kan mahasiswa ini cerdas-cerdas gitu kan. Pak, kalau ada amal jariyah, adalah dosa jariyah. Nah apa kita menjawab? Saya bilang ada. Saya bilang ada dosa jariyah. Apa contohnya? Saya bilang, contohnya adalah ketika kita membuat sesuatu, lalu tidak berapa lama ngarannya manusia pasti dia akan meninggal kan? Membangun salah satu tempat hiburan. Di situ di dalamnya ada diskotik. Begitu kita, yang menggagas itu adalah si A misalnya. Lalu setelah dia meninggal, dilanjutkan oleh ahli warisnya. Wah, diperindah diskotiknya dan lain sebagainya. Maka terus menerus dia akan menghasilkan sebuah dosa dan kembali kepada siapa yang pertama kali membangun itu. Nah itu disebut dengan dosa jariyah. Dosa yang terus menerus mengalir akibat yang pertama kali dia membangun sesuatu yang tidak baik itu, sehingga pada saat dia meninggal, maka dosa yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, dia akan kembali kepada siapa yang membangun pertama. Nah itulah disebut dengan dosa jariyah, dosa yang mengalir kepada siapa yang membangun pertama kali. Oleh karenanya kalau jadi pejabat, yang jadi pejabat hati-hati juga. Satu kali tanda tangan itu kan. Nah dari SK itu orang itu melakukan, pian yang tanda tangan itu. Nah itu disebut dengan jariyah yang terus kembali kepada siapa yang membuat tanda tangan itu.
Nah, itulah konsepsi bagaimana konsep dalam satu kehidupan itu tidak lepas dari pandangan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kepentingan umum bagaimana Al-Quran menjelaskan, bagaimana kepentingan khusus bagaimana Al-Quran itu menjelaskan, sehingga ada suatu titik temu, artinya sinergi di dalam kehidupan diri kita, dan dari apa yang kita dapati itu memberikan sesuatu yang bermanfaat, jangan memberikan sesuatu yang mudarat. Karena sesuatu yang mudarat itu dia akan mengalir kepada siapa yang membuatnya. Salah satu contoh, karena lawas ulun ada ke pulang kampung kemarin ke Malaysia. Jadi pada waktu mau pulang di airport itu ada polisi India. Lalu dia tanya, ada ke? Adakah? Dia bilang. Apa dia? Ada apa? Kenapa? Biasalah Indonesia. Terkenal kita itu sudah terkenal orang-orang yang selalu memberikan. Kenapa Cik boleh buat macam tu kan? Kenapa anda bisa melakukan demikian? Bangsa awak yang pelajari kita, yang belajari kita ini bangsa awak. Jadi rupanya sudah kebiasaan kalau kadang-kadang membagi mereka yang ada di situ, dia nagih ke kita. Kenapa? Bangsa anda juga yang mempelajari hal yang semacam itu. Itu yang disebut dengan memberikan mudarat kepada orang lain. Nah, itulah beberapa pengalaman kita, bagaimana kita melakukan sesuatu yang baik agar kembali kebaikan pula. Maka Al-Quran menjelaskan, in asantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Segala sesuatu kebaikan itu maka akan kembali kepada siapa yang melakukannya. Maka begitu juga kata Allah, wa in asya'tum. Kalau kita melakukan sya'tum, syarri itu kan, maka kejelekan itu akan kembali kepada siapa yang melakukannya. Artinya segala sesuatu yang baik kembali kepada dirinya disebut dengan pahala, sesuatu yang jelek kembali kepada dirinya apa yang disebut dengan dosa. Maka dalam perbandingan agama itu, rupanya di Weda itu ada juga, di Hindu itu kan ada juga yang disebut dengan karma pada gitu kan. Kalau di Injil ada juga apa disebut dengan menabur benih dalam Matius itu kan. Menabur benih, kalau benih yang ditabur itu sesuatu yang baik maka akan tumbuh yang baik. Bukan apa yang lagu itu bukan apa nih, buah semangka berdaun sirih, tidak itu. Tapi sesuatu yang ditabur itu benih yang baik maka dia akan mengeluarkan kebaikan juga. Rupanya di dalam perbandingan agama di Hindu, di Islam dan di Injil itu selalu ada yang demikian. Akan tapi kita tidak mengacu kepada sebuah kepercayaan, akan tapi bagaimana kita membandingkan dalam kaidah-kaidah Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Jamaah rahimakumullah, itulah 4 pertanyaan yang Allah pertanyakan kepada diri kita. Oleh karena jamaah rahimakumullah, kita berada sekarang di 27 Ramadan gitu kan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang pernah ulun jelaskan, bahwa ada yang disebut dengan malam qadar. Malam qadar atau disebut dengan Lailatul Qadar itu, mudah-mudahan kita Lailatul Qadar itu turun malam tadi gitu kan. Kita yang sholat tarawih, kita yang sholat isya, kita yang mengaji, kita yang berbuat kebaikan, dan ketika Lailatul Qadar itu turun, kita tengah berada melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan al-fisyah gitu. Lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita yang melakukan kebaikan yang terus-menerus ini sampai 27 Ramadan, pada saat itu insya-Allah kalau misalnya turun Lailatul Qadar, kita semua dalam keadaan tengah melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan malam qadar itu adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala mangqoma Lailatul Qadri. Orang yang melakukan ibadah pada saat turun Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua kita mendapatkan itu. Masih ada waktu lagi 27 dan disebut dengan 20
Mudah-mudahan semuanya kita hadirin semuanya, para bapak, jamaah rahimakumullah, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan yang kedua, kita diberikan kesempurnaan puasa kita dari mulai awal sampai akhir, dan diampuni oleh Allah segala kesalahan, kealfaan kita, dan segala kesalahan dan kealfaan kita, dan segala sesuatu kebaikan dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.